Mana sih pesanan makanan ayah tadi? Makanan, Kan ayah udah makan lama yang tadi udah ayah ada pesen. aja dong. Ayah sini deh. Kenapa Tadi kan Bun? ayah kan pas pesen itu kan, aku kan pesennya sama minta tolong sama Opi. Iya. Opinya terus sakit, Hah? sakit perut katanya. Kayak kemarin bisa-bisa aja, terus sehat-sehat aku aja. lupa sama pesanannya ayah. Terus aku pikir, ayo udah deh aku bikin yang ada aja. Ya sorry ya. Tapi kalau ngomongin sakit perut tuh aneh ya. Dari anak kecil sampai orang tua tuh kayaknya sering banget dengerin cerita sakit perut keluhannya ya. Iya, emang sakit perut itu kan tiba-tiba aja. Kayak Opi kan kemarin juga sehat-sehat aja. Hari ini tiba-tiba sakit dia. Nah makanya kalau udah ngomongin sakit perut ini katanya adalah keluhan yang lumayan paling banyak setelah demam, setelah flu, baru kemudian yang namanya sakit perut. Kita buka dulu deh buat pemirsa ya. Apalagi sakit perut pada anak-anak. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda? Ya, semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat ya. Ini di awal minggu nih, saya dengan Dok Bun. Nah, kita ketemu lagi nih dengan Anda nih ya. Di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Jadi pemirsa, kita mau bahas mengenai sakit perut pada anak. Biasalah kalau hari Senin itu harinya anak ya. Dan memang ternyata katanya sih keluhan banyak banget tuh kalau berhubungan sama sakit perut ya. Iya. Nanti kita bahas sakit perut yang mana yang bahaya, yang mana yang nggak apa-apa. Iya, kadang-kadang kalau di anak kita bingung nih, dia lapar nangis, dia sakit perut nangis, tapi sakit perutnya karena laparnya atau sakit perut karena hal yang lain. Itu yang kadang-kadang kita suka nggak bisa bedakan nih, Bu. Kalau cuma nangis mah kasih aja makan dong kalau gitu. Tapi kalau yang udah gedean dikit kan sudah ngomong. Sakit perut udah kan ibunya kadang-kadang juga stres juga. Apalagi sakit perut sampai guling-guling. Nah, itu yang kita takut. Jangan, kasihan banget. Nanti kita bahas sama dokter anak dong pastinya ya. Ya, tapi sebelumnya kita bahas corona nih, Bun. Betul. Nah, pemirsa, kita mau bahas mengenai vitamin D nih dihubungkan dengan corona. Sudah banyak sekali nih, COVID-19 sebetulnya ya. Jadi sudah banyak sekali penelitian yang dihubungkan antara kadar vitamin D dalam darah dengan kemudian kita terpapar dengan COVID-19. Jadi di Amerika ada yang meneliti ternyata dari sekian banyak yang diteliti, kebanyakan memang kurang vitamin D-nya. Berarti nih kita buat naikin daya tahan tubuh supaya nggak gampang kena yang namanya si COVID-19 itu, kita mesti naikin vitamin D. Sayangnya vitamin D itu banyak ceritanya. Jadi banyak faktornya ya. Jadi vitamin D itu yang kita tahu bahwa dia bisa bersumber dari sinar matahari. Karena di kulit kita ada provitamin D, kena sinar matahari, maka dia akan menjadi vitamin D. Tapi itu kadang-kadang masih kurang. Betul. Karena penyerapannya itu sangat berhubungan sekali nih dari mulai usia. Kalau yang muda-muda berjemur sebentar aja dapatnya banyak. Kalau yang sudah makin tua, apalagi kalau udah agak gemuk misalkan, nah ceritanya juga beda lagi. Tambahan lagi lebih jauh lagi adalah kalaupun ngambil dari suplemen pun hitungannya mesti jelas. Jadi kalau kemudian pemirsa mengambil vitamin D yang ada kan yang 1000 unit ya, ada yang 5.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ternyata nggak usah terlalu takut karena untuk sampai kelebihan itu jarang sekali terjadi karena yang harus dikejar malah sebenarnya kecukupannya. Karena sebagian besar kita adalah kekurangan vitamin D. Dan ini dampak vitamin D ternyata ke semua organ tubuh kita, tidak hanya untuk tulang saja tapi juga untuk kesehatan ya, untuk wanita, untuk pria, untuk anak-anak, untuk dewasa. Jadi jangan sampai kekurangan vitamin D. Mulai berjemur, mari tambahin aja deh vitamin D-nya ya. Oke. Nah, kelihatan nih Dokter Aryani udah datang. Hai Dokter Aryani. Itu dia Dokter Aryani. Selamat siang Dokter Aryani. Terima kasih nih sudah hadir di rumah kita. Kadang-kadang agak bingung deh, dokter-dokter yang maksudnya gini, udah pakai masker, pakai face shield, masih kelihatan cantik tuh gimana caranya? Tapi kita terakhir seminar sih buka-bukaan ya, karena webinar bisa lihat-lihatan. Ini kan mastergenik katanya, ada fotogenik, kalau dulu sekarang mastergenik, pakai masker untuk kelihatan cantik. Yang cakep yang di bagian atasnya aja. Pokoknya atasnya aja, bawahnya nggak pakai lipstik, tidak apa-apa ya. Jadi Dokter Aryani kita mau bicara mengenai sakit perut ya. Tapi memang sering banget loh kita dapetin yang sakit perut. Sebetulnya pertanyaan udah banyak, salah satunya pertanyaan gini, mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya, itu loh. Gimana sih ngertinya bahwa anak kita ini nih sakit perutnya bahaya gitu, kan nangisnya sama, teriak-teriak juga gitu. Ya apalagi kalau sakit perutnya datangnya tiba-tiba nih, kalau di anak-anak di tengah malam tiba-tiba sakit perut, nah ini kita kapan ya, apa harus segera ke rumah sakit atau masih bisa dicoba di rumah gitu? Iya, memang banyak loh yang datang di tempat praktek gitu atau yang konsultasi. Sekarang kan zamannya juga ada telekonsultasi ya. Telekonsultasi menghubungi anak saya sakit perut. Nah, tapi kan memang harus dilihat satu persatu ya. Tidak semua sakit perut itu bermasalah. Tidak semua sakit perut itu berbahaya. Tapi juga tidak bisa kita generalisasi bahwa semuanya nggak apa-apa.
gitu. Tapi kan kalau ngomong sakit perut itu kan besar sekali tuh ya. Betul. Nanti berarti harus dibagi-bagi dong. Iya. Sakit perut gara-gara nggak bisa pupuk. Sakit perut karena bolak-balik buang air ke toilet. Salah makan, bisa salah juga. makan. Nanti pemirsa semua kita bahas pemirsa. Termasuk Anda juga yang punya anak kecil nih, mama-mama muda biasanya nungguinnya hari Senin gitu ya. Yang sudah punya pertanyaan silakan saja ditanyakan nanti tapi di segmen 3 ya. Ya, pemirsa bisa hubungi kita di 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta di 0215743478. Bisa juga di Instagram ya Bun ya? Betul, di indonesiasehat.tvri ya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di sini ya di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Kita mau bicara mengenai sakit perut pada anak dan dokter yang sudah hadir bersama kita ini adalah Dr. Aryani Widodo SPAK. Konsultannya itu apa sih dok? Pencernaan dan hati anak. Pas sekali. Yes. Ya ini dia nih ya ceritaannya kalau udah ngomongin pencernaan. Kayaknya anak-anak kayaknya bermasalah banget sama pencernaan deh. Betul nggak sih dok? Iya, jadi anak-anak itu seringkali mereka ada keluhan yang antara sakit perut lah, mules, muntah, buang air. Jadi masalah pencernaan pada anak itu memang cukup dominan ya. Kelihatannya penyakit terbanyak pada anak tuh ada 2, penyakit saluran nafas dengan penyakit saluran cerna. Karena memang 2 saluran itu yang terpapar ke dunia luar ya. Gitu. Dan gejala-gejala penyakit kebanyakan itu, bahkan gejala COVID-19 pun sebagian besar saluran napas dan sebagian saluran saya cerna. jadi dokter Ani kan ada anak, artinya anak itu mulai dari bayi baru lahir sampai di usia 18 tahun. Betul. Nah, apakah di usia-usia itu ada perbedaan nggak? Oh, anak yang di bawah 5 tahun ini kalau ada sakit perut lebih bahaya dibanding anak di atas 5 tahun gitu? Iya, ada bedanya tuh, beda karakteristiknya dok. Jadi kalau misalnya bayi-bayi itu pasti sakit perutnya kan dia tidak bisa mengeluhkan. Tapi kita bisa melihat misalnya perutnya kembung, kemudian dia menangis terus, merasa tidak nyaman. Nah itu kita bisa curigai ada Kalau gaya masalah nangisnya perut. ada nggak dok beda? Kalau miring ke kanan, miring ke kiri. Beda sama Maksudnya gini ya dok, kalau yang kolik kan dia nangis, terus dia tenang. Terus nangis lagi, terus tenang. Ada yang kejer gitu nangisnya tuh, wah sampai nggak pernah berhenti Dok gitu. punya slide nggak sih dok? Ada slide Ada nggak? slide. Boleh, nanti saya tunjukin ya, kira-kira bagaimana sih beda-bedanya dan penyebabnya itu dari mana. arah mana? Coba ya. Boleh, Dok, silakan boleh, dok. Nah, Ada tuh Kita yang lihat. nangis ke kiri Iya, aja. kadang-kadang kita suka bingung juga ini sakit nah perutnya kalau ada kenapa? anak sakit perut, kita lihat ya, sakit perut itu sebetulnya salah satu keluhan yang paling sering pada anak dan bisa dari ringan sampai berat. Biasanya sebagian besar tanpa pengobatan itu membaik sendiri, sebagian besar, tapi tidak semuanya. Nah kalau kita lihat perut itu kan ada beberapa area ya, ada area atas, area tengah, di area pusar ya, sama area bawah. Umumnya kalau keluhannya itu anak bilang semuanya, kalau kita tanya sakitnya di mana? Semuanya biasanya nggak berbahaya. Biasanya itu gitu. sakit Ya, perutnya. ya. Coba ya, Bukannya mama-mama kalau muda semuanya lebih langsung. banyak lebih berbahaya, ternyata enggak ya? Malah dicatat ya mama-mama muda kalau ngomongnya semuanya berarti aduh kerasa Jadi itu kemana-mana gitu. tidak spesifik, jadi nggak ada Oke. sesuatu yang membuat dia sakit di satu tempat khusus. Nah ini kita juga bisa lihat tuh di area mana, kanan atas, kiri atas, dan itu masing-masing berbeda-beda. Contohnya di sebelah kanan ini ada hati sama empedu. Sebelah kiri dan tengah ini biasanya lambung ya, saluran makan, esofagus, lambung. Kemudian di area bawah ini ada kandung kemih. Jadi itu yang membuat dokter bisa menduga kira-kira ke arah Larinya mana kemana, masalahnya. Oke. Nah masalahnya itu bisa dari saluran cerna sendiri, tapi bisa juga dari tempat lain. Dari saluran kemih, contohnya kalau infeksi saluran kemih sering banget sakit perut, muntah-muntah bahkan heboh banget muntahnya. Kemudian dari jantung, paru, kelainan darah pun sebagian ada yang bisa bikin sakit perut. Kelainan metabolik, misalnya diabetes, ada anak-anak yang mengalami diabetes itu juga bisa sakit perut. Kelainan saraf, minum obat atau ada keracunan makanan juga bisa. Nah, kalau dari saluran cerna penyebabnya kurang lebih bisa begini nih, bisa dari isi lambung yang naik-naik ke atas, namanya reflux atau GERD, kemudian sakit MAH, kemudian usus buntu bisa, biasanya di arah kanan bawah, kemudian ada hernia usus yang kemudian melintir, itu bisa
Ada area usus, sebagian usus yang masuk ke usus lain namanya invaginasi atau intussusepsi, itu juga bisa. Ada peradangan usus, sembelit, ini sering banget pada anak-anak. Apalagi anak zaman sekarang itu biasanya minumnya kurang sedikit, jadi mudah sekali terjadi konstipasi. Kemudian ada yang lain seperti hepatitis. Dok, sebelum pindah dok, dari sekian banyak itu mana yang paling banyak? Ini. Oh, gitu. konstipasi. Terus Nah, juara duanya? Dua-duanya ini. Jadi kita ngerti nih pemirsa nih, siap-siap nih ya, yang mamah muda. Satu, konstipasi nggak bisa pupuk gitu ya. Betul. Satu lagi adalah asam lambung yang naik tadi. Anak Itu kecil yang padahal. banyak. Iya, bisa. Ibunya iya, anaknya iya. Aduh, seru banget Bahkan ya. dari bayi bisa, justru karena bayi itu biasanya klep antara saluran makan, kerongkongannya dengan lambung itu belum rapat. Sehingga cenderung terjadi gumoh, reflux. Kalau berat badannya masih naik baik, nggak ada masalah. Tapi kalau bayinya udah mulai berat badannya nggak bagus, kemudian nangis menjerit-jerit kalau minum karena nyeri ya, perih. Nah itu harus dibantu, harus diobati. Nah, Dok, dari sekian banyak penyebab ini mungkin bisa jelaskan ke pemirsa secara garis besar gejalanya seperti apa, Dok? Artinya beda-bedanya seperti apa, Dok? Nah kalau ini kan di bagian lambung dan di bagian atas ya, kerongkongan. Jadi biasanya itu perihnya di bagian atas. Kemudian bayi itu sering gumoh atau kalau anak juga sering mengeluh di bagian atas ulu hati sakitnya. Dan kalau makan itu biasanya terasa, jadi makin sakit. Jadi nggak mau makan dong akhirnya. Betul sekali, jadi dia nggak mau makan, menolak makan, bisa tiba-tiba GTM, tiba-tiba kalau begitu lihat makanan trauma banget, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Baik. Kalau usus buntu, tadi ya di kanan bawah biasanya ada demam. Kemudian ada tambahannya ya. Ada, iya betul. Kalau hernia biasanya sudah ada benjolan sebelumnya. Benjolan bolak-balik bisa di area selangkangan, bisa di area kalau bayi baru lahir itu di area pusar ya. Kemudian dia tiba-tiba kelihatan membesar, merah, melintir. Nah, itu bisa jadi hernia. Tapi harus ada benjolan dulu sebelumnya biasanya. Kemudian kalau intussusepsi atau invaginasi biasanya buang airnya itu, jadi bayi kesakitan, muntah-muntah, bisa muntah hijau. Kemudian, naik ke atas berarti ya, dan buang airnya itu biasanya lendir dan darah saja. Jadi fesesnya nggak ada, lendir sama darah saja. Itu saya sih kebayang kalau ibunya udah lihat anaknya lendir dan darah aja, pasti langsung dibawa ke rumah sakit sudah. Itu udah darahnya pasti yang bikin itu. Oke, udah pasti menyeramkan. Kemudian ini kalau biasanya kalau IBD ini penyakit peradangan usus. Ini rada kronis nggak sih, Dok? Agak kronis, lama nggak sih dia terus? Iya, kalau ini biasanya diare, lama diare, kadang berdarah, tapi udah berbulan-bulan, berat badannya nggak naik atau bahkan jeblok. Salah satu pasien saya turun 15 kg dalam waktu 3 bulan. Karena IBD ini. Berarti ini udah agak besar berarti anaknya ya? Iya, betul. Nah, hepatitis, tadi ini udah ya, kalau konstipasi sembelit tahu hepatitis ya, biasanya kuning, kemudian ada riwayat-riwayat dia mual-mual. Dok, boleh sedikit, tadi kan di awal kalau ini kan khas area-areanya kiri, kanan, atas, bawah. Kalau yang tadi yang keseluruhannya itu nyeri itu apa sebenarnya penyebabnya? Yang paling sering. 90% dari sakit perut sebetulnya nggak ada apa-apa. 90% itu kurang kasih sayang aja maksudnya, Dok. Cari perhatian, caper. Sakit perut fungsional namanya. Nah, sakit perut fungsional itu artinya jadi sakit perut itu dibedakan antara organik dengan fungsional. Organik artinya ada sesuatu di organ-organ. Tapi kalau fungsional artinya enggak ada apa-apa. Jadi memang itu karena perbedaan metabolisme, gangguan fungsi. Tapi sebetulnya tidak ada yang perlu diobati dari badannya. Tapi sakit dirasa nggak nyaman sakit, gitu ya? Kadang-kadang hilang timbul, betul. Nah ini biasanya seringnya usia sekolah tuh. Kalau grade sakitnya, Dok? Grade sakitnya biasanya nggak terlalu sakit kalau sakit perut fungsional itu. Jadi artinya kita nggak perlu khawatir, artinya itu sesuatu yang 90% tidak berbahaya begitu. Tiba-tiba ibu yang nonton langsung, di mana sakitnya semua. Langsung. Oke, tapi jangan salah. Sebagian misalnya usus buntu, dia bisa sakitnya tadinya semua. Hari pertama demam, sakit semua. Hari kedua mulai mengarah. Hari ketiga dia
tunjuk di sini yang sakit, di kanan bawah. Jadi bisa ada proses. Baik. Makanya kalau melihat itu nggak bisa sekali ya, harus dalam kurun waktu tertentu. Dan biasanya kalau yang semuanya itu langsung ambilnya minyak kayu. Iya, minyak kayu. Ya, sudah itu ya. Dibalur-balur karena gitu Pokoknya dikasih. andalan banget ya sama Terus, bawang. Iya, bawang. Udah nih kalau itu udah enak aja ya. Terus lanjut gimana dok? Nah, kemudian selain saluran cerna, ada juga di organ-organ lain yang bisa bikin sakit perut. Contohnya infeksi saluran kemih. Tadi saya sudah singgung sedikit. Namanya infeksi saluran kemih pada anak itu khas, dia bisa bikin sakit perut, dia bisa bikin muntah. Dan muntahnya itu biasanya cukup parah. Nah, kita perlu curigai infeksi saluran kemih pada anak yang seperti itu. Kita jeda dulu ya dok ya. Pertanyaan juga yang langsung ke sana adalah kenapa anak-anak sering banget sih infeksi saluran kemih? Apa sih yang salah? Apa ibunya yang kurang bersih? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Nanti dijawab ya pemirsa ya. Satu pertanyaan sudah saya bocorin buat Dokter Aryani, tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda sebentar. Pemirsa, untuk yang pemirsa yang mau bertanya, silakan telepon kita di 5743476. Untuk yang di luar kota Jakarta, 021-574-3478. Nah, kalau susah menghubungi kami, bisa juga ketik ya di DM kita di Instagram. Indonesia.sehat.tvri. Kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah, kita ini sekarang masih ngobrol-ngobrol nih mengenai sakit perut pada anak nih. Ternyata ini ada beberapa yang memang berbahaya ya sakit perut pada anak nih. Nah, ini lanjutnya nih dok. Nah, yang lain-lainnya gimana nih dok? Sambil kita menunggu telepon ya dok ya. Sama tadi pertanyaan saya kita gantung sebentar dulu aja ya. Jadi tadi kita mulai bicara infeksi saluran kemih ya, bisa batu juga bisa bikin sakit perut pastinya, tapi pada anak tidak terlalu sering, kecuali ada kelainan lain. Kemudian di area reproduksi, kalau remaja terutama bisa pada saat menstruasi ya, sekitar menstruasi nyeri, atau ada radang di area panggul, biasanya remaja-remaja. Kalau laki-laki bisa ada testis yang terputar, itu kadang-kadang bisa terjadi, tapi sakitnya sakit sekali. Penyebab yang lebih jarang bisa dari jantung, bisa dari paru, bisa karena gula darah terlalu rendah, kemudian tadi diabetes atau anemia yang tipe sickle cell. Penyebab lain bisa dari herpes zoster, itu sejenis kelainan kulit yang disebabkan oleh virus cacar air yang kemudian menjadi aktif kembali. Nah, itu biasanya di kulitnya menjadi lenting-lenting di area perut bisa. Ya biasanya. Dan itu sakitnya berarti di kulitnya, bukan di dalamnya di kulitnya, sih sebenarnya. Tapi awalnya biasanya sakit perut dulu. Jadi nggak kelihatan, baru kemudian beberapa hari muncul deh lenting-lentingnya. Kemudian migrain perut, ada yang namanya migrain perut juga. Itu bisa terjadi. Kemudian bisa karena obat-obatan atau pada bayi yang tadi sudah kita bahas bisa terjadi kolik. Jadi kalau kolik pada bayi itu khasnya adalah pada sore hari menjelang malam, bayi mulai menangis, terus tidak bisa ditenangkan. Digendong-gendong, udah dikasih susu, diganti popok, semuanya tetap nangis setiap malam. Biasanya pada bayi kecil nih, tapi sudah menghilang sekitar usia 4 bulanan sampai 5 bulan. Hilang sendiri deh gitu ya. ya. Hilang sendiri. Dok, tadi balik ke tempat tadi yang infeksi saluran kemih, karena sering katanya kejadiannya. Apa sih yang salah sebetulnya? Nah, kalau infeksi saluran kemih itu biasanya kalau pada bayi terjadi karena ada fimosis namanya. Jadi di luar penis itu kan ada kulit ya, kalau belum disunat. Berarti anak laki-laki nih ya, gitu ya. Bayi laki-laki. Itu biasanya sempit ujungnya, tidak bisa dibuka. Sehingga pada saat buang air kecil, tidak bisa keluar semuanya langsung. Sehingga masih ada yang tertinggal di dalam dan membersihkannya susah. Sehingga mudah terjadi infeksi. Kalau perempuan yang sering adalah karena buang pada saat dibersihkan atau dicebok setelah buang air besar, itu dari arah belakang ke depan. Nah, sengaja emang saya nungguin cerita yang itu ya. Nah, buat mama-mama muda nih, kadang-kadang memang orang tua kita kan menceritakan nih harus gini, harus gini. Itu kadang-kadang ada benernya loh. Kenapa? Jadi harusnya gimana dok cara membersihkannya? Membersihkannya itu dari atas ke bawah. Jadi dari area vagina ya, dari area pipis ke area vagina ke anus, terus harus dibuang
kapasnya ganti yang baru dari atas ke bawah. Nggak bisa bolak-balik Nggak ya. bolak-balik. Begini-begini. Apalagi gini-gini, aduh jangan ya. Itu udah kemana-mana deh, udah Jadi pasti nggak boleh ya. pelit ya kalau soal itu, karena kalau infeksi saluran kemih lebih mahal. Lebih mahal, lebih repot lagi sudah Iya, pasti. dan nggak enak juga sakit sih Bun ya. Iya, Nah, oke. dengan Nah ini sendirinya saya bacakan nih pertanyaan ya, Dokter Ani ini sebelum lanjut ke Ariani. penjelasannya, Dokter Ani. Ini dari Instagram. Terima kasih nih, Nita Sari bertanya. Ini juga tadi kan Dokter Ariani sudah menjelaskan banyak mengenai penyakit. Nah ini apa sakit perut yang bagaimanakah yang dianggap berbahaya? Kemudian bagaimana cara pengobatannya? Nah, sakit perut yang dianggap berbahaya. Kebetulan saya ada yang bisa ditunjukin ya. Ya. Saya carikan nih, udah saya siapin. Sakit perut. Siap Nah, banget ya Dokter Ariani. Kita bakal nanya begitu ya. udah ada ini. Iya. Nah, tanda bahaya kalau lokasi nyerinya jauh dari tengah perut. Tadi saya udah bilang yang aman itu adalah kalau dia tunjuk di area umbilikal atau di pusar. Dan kalau dia bilang semuanya tapi yang nggak dalam intensitas yang terlalu sakit. Kalau lokasi nyerinya jauh, hati-hati, berarti itu bukan fungsional, berarti mungkin ada organ tertentu yang terlibat. Contohnya Sejauh Jauh apa itu, sih dong? ya. Sejauh apa sih dong? Jauh itu nggak cuma- pakai senti-senti ya. Ya. Tapi kalau dia bisa melokalisasi ini di area yang misalnya di kanan bawah, kanan atas, kiri bawah atau paling bawah di area kandung kemih, itu artinya ada yang sakit atau bermasalah di area yang spesifik. Nah, itu Baik. biasanya perlu diatasi secara khusus. Iya. Jadi Iya. bukan Makin sakit ke perut tengah, biasa. makin nggak apa-apa Makin jadinya. aman. Betul. Ya. Nah, kemudian kalau ada perubahan pola buang air pastinya tiba-tiba diare gitu, sakit perut terus diare heboh, ya pastilah ada sesuatu ya. Kemudian dia sembelit atau Nah, konstipasi nih sembelit. konstipasi, betul. Dibilangin sembelit itu kalau, nah ini tuh Udah berapa pertanyaan hari? paling cinta banget ya orang nanya gitu. Ibu-ibu nanyanya cinta banget. Dok, saya dianggap konstipasi itu anak saya kalau udah berapa hari sih nggak pup gitu. Nah, normalnya itu adalah pup sekitar 1 sampai 2 kali per hari, Oke. atau kalaupun nggak setiap hari maksimal 2 hari. Kalau lebih dari itu, misalnya 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ada loh. Iya. Nah, itu apalagi disertai dengan nyeri, kemudian berdarah, mengedannya berlebihan sampai kadang-kadang sampai gemeteran kata ibunya, gitu ya. Terus kadang-kadang saking besarnya fesesnya sampai menyumbat toilet, Iya. itu yang kita sebut dengan konstipasi. Oke, jadi di atas 2 hari udah alarm 3 ya. hari ke atas konstipasi. hati-hati, ya. Oh, baik. Apalagi kalau ada kesulitan. Kalau kembali untuk diarenya sendiri, hitungannya sudah berapa kali dalam sehari dia buang air besarnya? Sama, kalau normalnya 1 sampai 2 kali sehari, berarti kalau 3 kali atau lebih hati-hati. Tapi kita harus lihat umur kalau soal diare ini. Dan juga konstipasi harus lihat umur. Karena anak ASI Iya. itu bisa either dia diare, kelihatan seperti diare, jadi dia pup 10 kali sehari, Iya. tapi berat badannya naik baik. Atau dia bisa tidak buang air besar 10 hari. Anak ASI itu seperti Iya. itu. Jadi ini tidak dihitung untuk anak yang ASI eksklusif. Oh, Tapi kalau jadi sudah ASI mendapat- eksklusif ini pengecualian nih Betul. ya, hitungannya nggak seperti yang tadi jadi berarti untuk di atas 6 bulan ke atas dulu deh ceritanya ya. Ya, Kalau yang kalau tadi di atas tuh. 6 bulan, berarti dia harus 3 kali atau lebih buang air dalam sehari, dan kemudian cair ya, konsistensinya bubur atau air, dan kemudian ya ada masalah, kadang bisa demam, sakit perut, Iya. berat badannya Baik. tidak naik, disertai muntah. Nah, itu kita curiga ada diare alias ada infeksi pada saluran pencernaan. Tiba-tiba ini bicara perpupupan ini Iya, jadi iya. panjang sekali ya ternyata ya. Masih ada tambahannya lagi BAB malam hari itu apa BAB lagi malam tuh, Dok? hari. Nah, BAB malam hari itu berarti gini, kadang-kadang ini sebenarnya tidak terlalu sering ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada perubahan pola BAB kan nggak wajar ya, biasanya anak-anak itu BAB pada saat dia sadar, pada saat dia bangun. Tapi kalau tiba-tiba ada BAB yang keluar malam hari tanpa di luar kesadaran, Oh, itu seringkali pada anak yang sembelit namanya enkopresis. Jadi dia keluar kecepirit tanpa bisa ditahan, termasuk pada orang dewasa dan anak besar. Karena ada masa feses yang besar, jadi kemudian dia bertahan lama di Tidak dalam, terkontrol. kemudian jadi ada kecepirit-kecepirit gitu. Nah, itu terus tanda bahaya yang lain, nyerinya sampai terbangun di malam hari sedang tidur, kemudian ada demam berulang, itu udah pasti ada sesuatu. Nyeri perutnya berulang pada anak kurang dari 4 tahun, kita juga harus lebih hati-hati. Iya. Karena tadi yang kita bilang, yang fungsional itu usia sekolah ya biasanya.
kemudian penurunan berat badan pasti, dan gagal tumbuh. Waduh, itu udah benar-benar berat badan, itu udah benar-benar nyala itu alarmnya ya. Kalau anoreksia tuh artinya nggak nafsu makan gitu? Iya betul, anoreksia artinya makannya berkurang, terus demam, jadi lemes, nggak mau makan. Nah ini menyambung pertanyaan dari Nita tadi, ini bagaimana cara pengobatannya? Karena kan pengalaman saya kalau anak sakit seperti itu tadi dibalur minyak kayu putih seperti itu, apakah itu boleh? Ya, betul, betul, harus langsung ke rumah sakit? Kita mesti hati-hati. Karena pada anak itu yang utama adalah kita bedakan apakah ini bahaya atau tidak. Tanda bahayanya yang tadi. Kalau dia bukan sesuatu yang berbahaya, artinya kita bisa observasi dulu, kita berikan makan yang seimbang tentunya. Kadang-kadang kita harus perhatikan lagi makannya apa. Karena ada sakit perut yang karena alergi misalnya, alergi susu sapi, alergi makanan. Ada juga sakit perut yang karena intoleransi, contohnya nggak tahan dengan susu. Nah yang sering bikin bingung adalah bedanya antara alergi dengan intoleransi. Kalau gitu dokter duduk dulu dong. Itu pertanyaan penting banget. Biasa kenapa saya suruh duduk? Karena nih jawabnya pasti panjang. Apa sih bedanya alergi sama intoleransi? Tapi dua-duanya pasti bikin pusing orang tuanya. Nah, karena saya punya 2 anak yang intoleransi di rumah. Ya. Jadi harus dikasih makan apa, dikasih minum apa, atau jangan makan, atau jangan minum apa untuk yang alergi dan intoleransi. Ada hitungannya nanti dokter Aryan yang ceritakan ya. Kita jeda sebentar ya pemirsa ya, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah kita masih menunggu telepon dari pemirsa ya. Pemirsa yang ingin bertanya silakan hubungi 5743476 untuk yang di luar kota Jakarta di 021 5743478. Iya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang paling penting. Ini pertanyaan seru sebetulnya karena saya merasakan sendiri. Apa sih bedanya dok yang namanya alergi sama intoleransi? Nah, jadi dalam suatu zat makanan ya, yang sering itu adalah ada alergi, artinya ada reaksi dari badan yang bersifat imun. Jadi sel-sel imunnya yang menjawab terhadap masuknya benda yang dianggap sebagai alergen. Jadi dia alergi. Tapi kalau intoleransi itu berbeda. Biasanya intoleransi itu karena enzim yang untuk mencernanya nggak cukup. Kalau enzim untuk mencernanya tidak cukup, akibatnya zat makanan itu jadi tidak habis dicerna. Karena tidak habis dicerna, baru timbul masalah seperti kembung, kemudian mencret. Jadi agak berbeda. Nah, jadi berarti kalau alergi nih pemirsa sama sekali nggak bisa makan bahan makanan tersebut. Kalau intoleransi, kalau sedikit bisa, kebanyakan baru punya masalah. Atau mungkin lebih lambat deh kalau intoleransi pencernaannya. Waktunya biasanya kalau alergi itu lebih awal bisa, tapi kalau intoleransi nggak mungkin awal sekali. Jadi misalnya suapan pertama, suapan kedua mulai muncul itu nggak mungkin. Tapi kalau alergi bisa muncul dari awal. Intoleransi itu paling sering adalah laktosa tadi ya dok ya? Ya, susu. Nah, susu itu kan ada karbohidrat, protein, lemak. Biasanya yang namanya alergi itu terhadap proteinnya di susu sapi. Sedangkan kalau intoleransi yang lebih sering terhadap laktosa yang tadi dokter Lula bilang, yaitu karbohidratnya. Ya, dok lanjut ini terapi untuk sakit perut tadi dok. Nah, setelah makanan diet itu obat. Sakit perut itu setelah makanan jadi bisa obat dan non obat. Kalau dia memang perlu diobati tentu bisa dikasih obat, termasuk misalnya obat nyeri untuk mengatasi sakitnya sementara pada saat muncul. Tapi yang boleh dikasih obat yang mana tuh dok? Boleh apa? Yang boleh dikasih obat itu adalah kalau sudah dipastikan bahwa sakit perutnya bukan apa-apa. Jadi misalnya diberikan awalnya sakitnya ringan, sedikit-sedikit boleh diberikan obat nyeri, nggak apa-apa, misalnya parastamol. Tapi kalau sakitnya sudah berlanjut, apalagi muncul tanda-tanda bahaya, lebih baik diperiksakan dulu. Kalau memang tidak ada apa-apa, boleh diberikan obat nyeri, atau mungkin dokter akan memberikan obat untuk mengatasi sakit perutnya itu. Kalau saya sih rasanya jangan dulu ya, jangan kasih obat dulu. Kecuali misalkan anak-anak ABG yang baru menstruasi ya, kan sakitnya karena menstruasinya, lah ya dok ya. Tapi kalau yang lain jangan. Paling enak itu memang diperiksakan dulu, karena tanda bahaya itu nggak selalu jelas ya, apalagi untuk orang tua, mungkin nggak banyak pengalaman melihat anak-anak yang sakit perut, jadi untuk menentukan bahwa ini nggak apa-apa, mungkin tidak terlalu mudah. Nah, di sini ada juga yang terapi non obat. Terapi non obat itu sebagian besar bisa dilakukan sendiri. Misalnya apa? Pijat.
Kalau misalnya kolik, kadang-kadang dipijat itu udaranya banyak keluar, kemudian bayi akan merasa lebih baik. Kemudian bisa dengan ditenangkan. Anak-anak apalagi yang sudah agak besar diminta tarik nafas, istirahat dulu. Biasanya bisa menjadi minum air lebih putih baik. dulu gitu ya biasanya. Minyak kayu putih. lagi. Kalau bicara ngomongin lebih ke arah bahwa gimana kemudian orang tuanya sayang-sayang lah gitu biasanya. Membantu, ya. Ini tapi yang fungsional kali ya dok. Tapi kalau yang udah betul, yang lain yang kan fungsional. susah. Karena sebagian sakit perut itu sangat berpengaruh atau berkaitan dengan psikologis. Jadi kalau lagi stres, makanya kita kan sering mules ya. Iya. Kalau lagi stres kok rasanya mules, pengen buang air gitu. Nah itu ada hubungannya. Kalau banyak pikiran, gimana cara kita mengatasi perasaan Kalau itu. si ayah belum transfer juga Oh, bisa itu. Ya, tadi kalau yang GTM ini Bunda, ini kalau GTM nih ya. Dan ini kita lanjut nih, ada pertanyaan dari Instagram nih. Terima kasih yang sudah bertanya dari Opisanovia. Dok, ini anak saya sakit perut, diare. Nah, tapi anak saya ini tidak suka oralit. Ini diganti apa, Dok? Nah, ini mengenai pemberian oralit. Nah, sakit perut emang harus oralit pasti. Kalau karena diare, kita perlu menggantikan dengan cairan yang khusus, yaitu yang mengandung elektrolit. Karena pada saat seorang anak diare kan yang keluar bukan air ya. Jadi kita nggak bisa menggantikan dengan air saja. Kita perlu menggantikan dengan air yang ada elektrolitnya sesuai dengan yang keluar. Biasanya yang tinggi kalium. Salah satunya memang yang sudah pasti tepat adalah oralit. Kalau memang tidak pas betul atau dia tidak bisa masuk dalam jumlah banyak, boleh disendokin sedikit-sedikit. Diencerin sedikit boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian bisa juga alternatifnya untuk pemberian elektrolit, bisa dengan pisang yang tinggi kalium, air kelapa, juga bisa. Kelapa hijau boleh tuh. Tapi tidak bisa menggantikan seluruhnya, karena di dalam oralit itu komposisinya sudah diatur betul memang. Jadi tetap yang terbaik yang terpilih adalah oralit. Kalau dulu ada namanya larutan gula garam, itu gimana, masih digunakan, Dok? Itu sama sebetulnya. Jadi larutan gula garam itu adalah yang kemudian sudah di packing menjadi oralit, karena kan sulit ya mengajari cara membuat yang tepat gitu. Tapi sekarang oralit bukan oralit itu mungkin jenis cairannya ya, tapi sudah banyak merek-merek yang memberikan rasa, tapi tetap menjaga komposisi elektrolit yang diharapkan. Jadi mendingan. Nih, cari aja yang kayaknya anaknya suka. Rasanya tapi yang paling sering, yang paling bagus sih anaknya jangan diare. Jangan diare, itu yang daripada nyariin apa namanya oralit yang enak kan mendingan nggak usah cuci lah tangan sebetulnya. berarti ya, harus rajin supaya nggak diare. Nah ini kan di kebiasaan ibu-ibu juga kalau ada anak sakit diare katanya dikasih teh pahit lah, dikasih rebusan-rebusan daun-daun apalah gitu supaya dia mampet gitu. Ini sebenarnya gimana, Dok, menurut dokter anak nih? Nah sebetulnya gini, apabila kita anggap diare itu, kalau seorang anak itu dianggap suatu ember, embernya itu ada bocor ya. Nah selama ember yang bocor itu digantikan dengan cairan yang tepat, maka ember itu akan penuh terus. Jadi anak itu tidak dehidrasi. Karena sebetulnya diare itu akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Hanya saja masalahnya kadang-kadang pada saat kita lengah, bocornya terlalu banyak dan akhirnya isi embernya habis. Itu yang menyebabkan dehidrasi yang bisa menjadi berbahaya. Dok, udah banyak banget dok ini IG banget. Ini saya rasa mungkin telepon agak bermasalah. Bapak Ibu minta maaf kalau yang menelpon tidak bisa, tapi IG kita bertubi-tubi ini banyak sekali. Aku bagi deh ya, aku yang banyak. Silakan Bunda. Dari Kristo Kasara Ramang 21. Sore Bu Dokter, anak saya umur 11 tahun dan pernah sakit tipes, tapi setelah itu sering sakit perut. Apakah ada hubungannya? Oke. Kalau tipes itu memang suatu infeksi yang menyerang usus ya, menyerang perut. Nah itu bukan fungsional ya. Kalau penyakit tipes itu memang ada infeksi. Nah setelah sembuh, harusnya sih kalau sudah sembuh sempurna memang tidak ada masalah lagi. Tapi kadang-kadang bisa jadi sensasi nyerinya itu masih ada, itu bisa. Tapi biasanya nggak lama-lama. Kalau dalam 1 bulan masih bermasalah, sebaiknya diperiksakan. Karena yang kita tidak tahu, apakah ada masalah lain, jangan-jangan di luar hal itu, atau kadang-kadang dari pemberian obat antibiotik untuk tifus, kadang-kadang bisa ada efek samping, misalnya sakit lambung gitu ya, meskipun tidak sering. Iya, jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya apa tidak, mungkin iya, mungkin bisa tidak, begitu ya. Tapi lebih baik diperiksakan lebih jauh aja kali ya Ibu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Elia nih, terima kasih Elia. Anak saya usianya 1 tahun 8 bulan. Sudah 1 minggu ini tidak mau makan, hanya minum ASI dan biskuit saja.
perutnya juga kembung. Ini saya harus bagaimana dok? Ini 1 tahun 8 bulan, jadi ASI saja dan biskuit. Oke. Kalau 1 tahun 8 bulan, sebetulnya harusnya bukan cuma ASI dan biskuit ya, Iya, dia ada sudah makan MPASI lengkap dan bahkan sudah nasi ya biasanya. Nah kalau memang baru ASI dan biskuit dan kemudian ada masalah seperti itu, yang perlu dilihat adalah sudah berapa lama. Kalau memang baru saja, mungkin kadang-kadang bisa ada perubahan metabolisme di usus ya, perubahan proses-proses yang menyebabkan dia menjadi kembung. Intoleransi laktosa bisa, tapi biasanya 3 tahun ke atas baru keluar. Terlalu muda ya. Jadi dok, iya, begitu ya. kalau alergi kelihatannya juga bukan karena biasanya di bawah setahun yang lebih dominan. Tapi kalau sampai anaknya lemes atau gimana, ya jangan nunggu seminggu ya Bu, langsung aja ya Bu ya. Langsung diperiksakan ya untuk BLIA ya. Walaupun kita mengerti lagi pandemi ya dok, karena masanya pandemi. Kemudian ada dari Mamah Badria. Kalau BAB warnanya merah seperti darah campur air, itu kenapa ya? Bagaimana mengobatinya? Ibu kalau gini mah ke dokter aja kali ya Bu. Kalau BAB ada darahnya, kita harus lihat. Kalau memang tidak keras, kalau keras kan tadi kita udah bahas ya, bisa jadi sembelit. Tapi kalau tidak keras, bisa jadi ada infeksi. Infeksinya itu di usus besar oleh bakteri. Jadi itu menyebabkan bakteri itu menggerogoti dinding sehingga dia menjadi ada darahnya. Itu perlu antibiotik yang seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada juga yang namanya polip. Nah seringkali ada daging tumbuh di dalam usus sehingga pada saat di kotorannya lewat dia kesenggol. Nah itu juga bisa diangkat. Ini masih berkaitan dengan BAB dari Ira Komalasari. Dok, BAB anak saya ini coklat dan encer. Dia tidak suka makan buah. Bagaimana mengatasinya? Padahal tapi dia suka makan nasi. Nah, ini. Oke. Bagus kalau suka makan ya sebetulnya ya. Nah, pertanyaan yang utama selalu pada anak, selalu berat badannya naik baik atau enggak. Oke. Seringkali orang tua tuh bingung. Aduh, buang airnya hijau, buang airnya kuning, buang airnya coklat, buang airnya campur-campur, sering, jarang, berbentuk, nggak berbentuk. Tapi utamanya adalah apakah beratnya naik. Kalau beratnya naik sesuai dengan yang diharapkan, enggak ada masalah. Jadi ya kunciannya nih ya pemirsa, kunciannya cuma satu kalau dokter bilang, oke, gimana nih pertumbuhannya, berat badannya naik apa enggak, semuanya bagus ya udah Bu, mau bentuknya kayak apa juga biarin lah ya. Ini proses alami aja gitu ya. Sama ini kan banyak sekali yang suka bertanya begini, kalau kayak tadi ya yang merah, bagaimana mengobatinya? Ibu jangan mikirin mengobati sendiri. Kalau udah kayak gini, antibiotik oke, harus pakai antibiotik. Tapi bukan kemudian beli langsung ke apotek beli antibiotik ya, tetap aja harus diperiksa lebih jauh ya dok. Karena ini kan cuman bertanya nih, kan kita nggak periksa langsung ya dok ya. Mudah-mudahan sih semuanya bisa terjawab dengan baik. Ya paling tidak kita memberikan tanda-tanda alert mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Itu yang perlu warningnya. Ya. Nah ini tadi berkaitan dengan makanan Bun. Kayaknya kita banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makanan nih. Tadi kan makan buah, makan apa untuk anak-anak nih. Bagaimana makanan yang baik untuk pencernaan anak. Nanti yang ngobrol itu kayaknya udah musuh dokter gizi ya. Ini udah datang kok dokter. Nah itu dia dokter Vera. Dokter Vera apa kabar? Silakan dok. Silakan dok. Terima kasih dok. Doknya pindah nggak apa-apa ya? Yes, siap Bun. Yang warna pink aku cariin nggak tahu di mana ya. Enggak sih merah nggak apa-apa ya. Matching ini. Jadi dok nanti ya dok ya, karena banyak semua pasti berhubungan dengan makanan. Kayaknya sih nanti di segmen 5 tergantung kalau dokter nggak kepepet banget, aku mau ngajak tetap dokter Aryani karena kayaknya mesti nyambung berdua deh kayaknya ya. Biar klop gitu ya. Kayaknya bicara sakit perut ini berhubung di pencernaan sangat berhubungan dengan makanan. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita masuk ke segmen kelima, ini adalah segmen di dapur harusnya. Dan ini pas banget kalau ngomongin segmen di dapur karena ngomongin sakit perut. Tapi sebelum itu tanya dulu sama Dokter Aryani mau nggak sih sampai segmen 5 nggak apa-apa? Ayo. Oh ya asik. Ayo Dokter Vera, Dokter Aryani kita ajak ke dapur. Jadi biasanya kalau yang nampir ke sini tuh kalau udah segmen 5 udah deg-degan katanya udah mau praktek.
Oke, sengaja disiapkan sebegini banyak. Oh, bawa apa itu? Bawa apa itu? Bawa gayung. Oke. Coba cerita dulu yang sudah bawa gayung, dia cerita dulu ini buat apa sebetulnya? Jadi sebenarnya tadi saya sempat dengar Dokter Aryani sebut-sebut makan serat, makan buah, makan sayur ya Dok ya. Nah sering sekali berapa banyak sih dan apa hubungannya dengan sakit perut ya Dok ya? Ternyata ada hubungannya. Kalau anak makan seratnya itu kurang, ternyata berhubungan juga dengan nyeri perut Dok. Nah, saya mau bahas nih berapa banyak sih anak harusnya makan. Ini ngomongin anak yang umur berapa nih kira-kira nih? Yang udah bisa mengunyah sendiri kah? Ya, untuk rekomendasi sayur dan buah sendiri yang baru ada itu 2-3 tahun. Memang kalau di bawah 2 tahun, saya patokannya dari American Heart Association sama USDA sama WHO. Jadi kalau anak di atas 2 tahun sudah harus kita paparkan dengan sayur dan buah dengan jumlah yang cukup ya Dok ya. Gitu. Seru nih, kita dikasih apa? Banyak loh sayur dan buah, tapi anaknya belum tentu mau. Nah, permasalahannya anaknya tuh belum tentu mau loh. Ya, anak karena susah gak sih makan buah? Itu bentuknya lihat itunya juga udah langsung. Sebetulnya kalau buah masih gampang lah, masih bisa deh. Yang repot tuh ini, sayur, karena rasanya kan juga tidak terlalu enak. Ya, kalau itu masih ada manis-manisnya lah ya. Kalau ini kan susah begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat, seorang anak tuh senang makan sayur atau buah tergantung dari ibunya sejak lagi hamil ya Dok. Oke, Jadi kalau ibunya sudah dikenalkan, sudah dalam kandungan. Kenapa kenapa dia setuju? Karena dia lempar ke sini. Kok gitu? Terus gimana? Ya, jadi ketika seorang ibu itu hamil, harusnya dia tetap makan yang sehat. Sayur dan buah yang cukup itu menjadi sebuah pengenalan pertama untuk si bayi dalam kandungan. Jadi nanti ketika sudah usia 6 bulan lebih gampang ibunya mengenalkan bahan makanan yang berupa dari sayur dan buah. Masalahnya sih dokter Objinnya sih suruh makan Iya, es krim. suruh makan sayur yang biar banyak berat ya. badannya nambah makan es krim biar anaknya cepat nambahnya. Nah, jadi kalau udah bicara dari hamil tuh kita udah kejer nih ya. Dan biasanya memang butuh waktu antara 30 hari untuk seorang anak tuh seneng makan sayur dan buah tertentu Dok. Dengan syarat kita 3 hari sekali kita kenalkan lagi. Jadi mereka kenal. Dan untuk di bawah 2 tahun nggak perlu banyak. Jadi yang saya bilang rekomendasi untuk sayur dan buah itu 2 tahun ke atas. Jadi untuk 1 tahun tuh yang penting pengenalan dulu ya Dok ya. Oh, jadi sedikit-sedikit aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa pengenalan. Oke, dia nggak mau. Oke, 3 hari kita kasih Nah, lagi. ini saya mau tanya Dokter Sarah, mengenai buah. Tadi kan kalau dalam sayur tadi yang fresh kan anak-anak nggak mau. Kemudian kadang-kadang kita diolah. Cuman kalau diolah kan zat gizinya akan banyak berkurang. Ini bagaimana cara mengolahnya supaya tetap menarik tapi zat gizinya tidak hilang? Pasti diolah dong ya. Iya, Masa-masa tapi yang bagus kan fresh, Bu. mungkin. Ya, tapi memang kalau fresh untuk anak ada resikonya juga ya Dok ya, kena infeksi. Jadi mungkin untuk anak yang 1 tahunan, di bawah 1 tahun apalagi kita dalam bentuk matang Dok, seperti itu. Nah, diolahnya gimana nih Dok? Dan kalau diolah tidak boleh diangetin berkali-kali Dok, gitu. Dan kita taruh sayurnya itu ketika sudah siap semuanya, jadi kita cemplungkan di terakhir. Supaya nggak terlalu lama ya. Ya, supaya tidak lodoh ya bahasa jadi kalau masuk ke dagingnya, apanya bumbunya. Bahasa kitanya jangan sampai lodo banget ya. Ini nih organik ya Dok ya, sampai ada uletnya loh Dok ya. Ini bener loh, ini bener Iya, berarti organik. fresh itu ya, nggak Ini pakai fresh banget. pestisida. Ya, terus seberapa banyaknya gimana Nah, hitungannya? jadi tadi ya, jadi kalau anak di atas 2-3 tahun, kita tuh sehari cuma butuh 1 cup ini. Jadi kalau misalnya seperti labu deh ya, misalnya ya, ini paling cuma 2 butir. Sudah selesai gitu ya? Ini asli ya Dok? Asli. Jadi hanya sebesar ini untuk 1 hari Dok. Jadi kita bisa bagi pagi, siang, dan malam. Itu untuk sayur. Satu Nggak hari banyak segitu, jadi satu sebetulnya. jenis aja cukup? Atau harus beberapa jenis? Kalaupun mau 1 jenis boleh, kalau dokter mau 2 atau 3 boleh. Totalnya minimal 1 cup ini. Berarti kalau dia makannya sup hari. lumayan banyak dong. Dia ada wortel, ada macam-macam kan di situ. Ya, ada bayam, ada kangkung, Jadi ada jangan itu. terlalu sedih dulu ya berarti ya. Iya, ibu-ibu ibunya ya. langsung stres. Aduh apa katanya. Jadi segini tuh untuk 1 hari, bukan sekali makan. Untuk usia 2-3 tahun. Karena memang kembali ya Dok ya, fokus utama kita untuk menambah berat badan anak. Sayur dan buah untuk pengenalan saja. Nanti ketika usianya sudah 14 tahun baru kita kejar di situ untuk jumlahnya. Oh gitu. Oke. Oh. Tadi untuk sayur. Kalau untuk buah nih Dok, boleh saya lanjut ya Dok? Ya, silakan. Sama. Jadi juga sama seperti ini, cukup cemplungin gini. Setengah Nah, cukup. Setengah cukup Dok. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kalau nggak punya cup seperti ini, sebenarnya kita boleh pakai gelas yang minuman. Ya, yang 250 cc. Iya, itu kurang lebih 2/3-nya. Belimbing, 2/3-nya ya. untuk 1 hari. Jadi tidak terlalu banyak Dok sebenarnya. Jadi tidak Tapi terlalu kalau sayurnya segitu, buahnya segitu atau salah satu aja? 1 cup sayur, 1 cup buah. Oh, 2. Oh, 1 Berarti cup. 2 cup ya.
Kalau dokter Eni kalau mau menambahkan boleh loh dok ya. Saya juga menikmati ini. Nah, nanti kalau sudah anaknya usia 14 tahun, baru sayurnya 3 cup. Buahnya 2 cup. Makin besar Kalau makin yang banyak. udah dewasa jadi berapa cup memang? Atau Itu sama? sama. 2 cup buah dan 3 cup sayur minimal untuk dewasa. 5 cup. Ya. Dan tergantung lagi mau diet atau enggak. Iya, gitu. bisa bertambah kalau gitu. mau diet. Iya. Nah, saya mau tanya sama dokter Aryani, nanti Ya. kalau misalnya anak lagi sakit perut, tadi sakit perut yang fungsional tadi, ada nggak makanan yang dihindari? Makanannya kemudian kita batasi nggak? Nah, kembali lagi sebetulnya seperti apa pola makannya sehari-hari. Kadang-kadang yang lebih sering justru sakit perut itu disebabkan karena pola makannya yang nggak teratur. Karena kita tahu di usus itu kan ada mikrobiota ya. Jadi ada yang namanya probiotik bakteri baik. Yang jumlahnya atau pertumbuhannya akan lebih terstimulasi kalau ada serat. Ya. Jadi kalau biasa makan serat, umumnya cenderung tidak mudah untuk sakit perut dan mengalami masalah. Jadi ini ceritanya kemana-mana nih ya. Udah makan sayur sama buah, larinya mutus sampai kemana-mana. Iya, betul. Ya itu biotanya juga bermasalah. Akhirnya macam-macam ceritanya. Jadi balik lagi, kalau bicara mau sehat, ya pola makan mesti sehat dulu. Betul. Semuanya sehat kemana-mana. Plus tambahannya barangkali kalau yang memang alergi atau intoleransi, ya nggak boleh dong makanan yang berhubungan sama alerginya dong dengan sendirinya ya. Dok, biasanya ada nggak sih sampai yang alergi buah gitu ada? Alergi buah ada. Sebetulnya alergi sih bisa saja semuanya. Tapi lebih banyak kalau alergi itu protein. Betul. Kalau yang lain-lain biasanya intoleransi ya. Jadi kalau anaknya bilang itu cuma nggak doyan aja, itu nggak bisa ya Tapi ceritanya. bisa, bukan nggak bisa. Karena saya punya beberapa pasien yang begitu makan pisang, itu langsung semuanya bengkak-bengkak merah dan cukup parah sampai dibawa ke rumah sakit untuk disuntik. Oh, baik. Setiap kali kena pisang. Jadi bukan nggak mungkin, tapi jarang. Satu dari sekian. Betul. Tapi kemungkinan besar adalah emang nggak mau dong. Masih sampai mesti dikejar-kejar gimana karena anak caranya. suka cari alasan ya supaya saya nggak harus makan sayur atau buah gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kan suka ada yang nanya gini titipannya. Kalau suruh makan buah, buah apa sih yang paling bagus deh buat anak-anak gitu. Gimana Ya, Dr. Vera? kalau dari sebenarnya semua buah bagus ya, tapi memang minimal anak tuh suka 2 atau 3 bertahap itu udah cukup bagus kok dok 2 atau 3 sebenarnya. pisang, barangkali yang gampang. Kalau kita bicara tentang sakit perut, kalau kita bicara di jurnal penelitian, kebanyakan disarankan tuh seperti apel sama pisang sebenarnya. Oke. Karena kedua buah tersebut adalah seratnya serat pasti karena larut. jurnalnya dari luar Dari negeri Amerika, iya. Jangan itu, kita pepaya aja gimana? Pepaya Pepaya boleh. Karena itu Pepaya. seratnya serat larut dok. Oke. Serat larut tuh lebih baik dibanding serat Karena yang kalau tidak apel larut. kan kayaknya agak susah ya, Bapak Ibu ya. Oke, pisang, oke pisang. Durian malah kan ada loh, durian. Saya bukan durian. Buah khas Indonesia. Pisang, pepaya, sama Iya. apa lagi ya? Satu lagi ya. Jambu biji Jambu, boleh, oke. jambu biji Jambu. boleh. Alpukat juga ya, Alpukat alpukat. cukup baik dok. Tapi mahal dok. Jadi tidak ada alasan gini supaya di semua kita belajar gampangnya, semua dapat murahnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan Betul buah dan sekali. sayur. Betul sekali. Apalagi kalau sayur kan nggak ada alasan lah ya. Semua sayur kita ada lah Ya. sebetulnya. Ya. Cukup pilihannya cukup banyak. Nggak perlu anggur loh pemirsa, nggak perlu Boleh, buah, nggak mahal-mahal. perlu Ya. apel. Pisang, pepaya, jambu cukup. Ya, tomat juga cukup bagus loh dok. Tomat. Ya. benar. Tomat Walaupun tuh buah. apa ya, sayur? antara Pokoknya variasinya ada semua ya. dapat dua-duanya dok. Jadi tomat sama ketimun yang agak nggak jelas gendernya Iya, ya, nggak apa-apa lah kalau begitu ya. Dok, satu lagi, berarti kan kalau dia makannya itu bisa dibagi, boleh nggak gini nih? Ya. Pas makan pertama banyak banget, ntar yang dia suka gitu tuh jadi yang di rumah nih ya. Pokoknya siang aku udah makan banyak supaya malam nggak usah makan lagi gitu. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari rekomendasi itu 1 hari dok. Jadi kalau dia mau boleh fokus aja itu boleh deh. aja. Dan kalau Suka-suka. malam kan lebih sedikit aktivitasnya ya dok. Kalau anaknya berat badannya oke, nggak ada masalah ya dok ya. Iya, balik lagi kepada kunciannya, berat badannya seperti apa? Berat badannya oke nggak masalah. Dokter Aryan terima kasih banyak, Dokter Vera terima kasih terima kasih. banyak. Kita Iya. belajar banyak ya hari ini ya. Iya, banyak sekali kita dapatkan informasinya pemirsa mengenai sakit perut terutama pada anak. Jadi memang ada yang berbahaya dan tidak berbahaya. Kalau memang sakit perutnya masuk ke tadi tanda bahaya, sebaiknya segera datang ke dokter. Lari ke fasilitas kesehatan terdekat saja ya pemirsa ya. Tapi saya paling senang kalau pas dibilangin sakitnya di mana nak? Di semua. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya. Kasih aja minyak kayu putih kalau gitu. Pemirsa terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi tentunya. Untuk besok kita akan bicara mengenai
penyakit jantung lagi-lagi kepada anak. Besok ada dokter bedah jantung anaknya, ada intensivisnya, ramelah pokoknya besok ya. Iya, nah untuk pemirsa yang ketinggalan nih acara kita, nih pemirsa bisa menyaksikan di channel YouTube TVRI Nasional. Cari Indonesia Sehat, kemudian ada Halo Dokter. Nah, di situ nanti ada rekaman-rekaman acara-acara Indonesia Sehat sebelumnya. Baik. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Salam.